Halo Kampringers, masih bersama saya Joni Kampring, badut yang tidak bisa melucu. Kampringers, kali ini saya akan mencoba bicara masalah sad clown paradox. Tapi sebelum saya bicara itu, jangan lupa ditonton, di komen, di like, di subscribe ya, oke? Agar channel ini bisa berkembang dan saya akan bisa memberikan bukan informasi, tapi gagasan-gagasan yang mungkin bisa direspon oleh kawan-kawan atau oleh Kampringers sekalian. Nah, Kampringers, di channel terbaru saya ini, saya akan mencoba untuk banyak bicara mengenai hal-hal yang mungkin berada di sekitar kita, tapi luput dari pandangan kita selalu. Nah, sekarang saya akan mencoba bicara soal sad clown paradox. Apa hubungannya? Apa kompetensi saya untuk bicara masalah ini? Sementara saya bukanlah seorang psikolog atau saya bukanlah seorang yang ahli kejiwaan. Bahkan saya bukan seorang yang pernah belajar di jurusan psikologi. Saya tidak ingin menggurui Anda permasalahan sad clown paradox ini, tapi setidaknya saya pernah membaca di beberapa artikel mengenai sad clown paradox ini, dan siapa tahu ini kajian bisa kawan-kawan dari dari studi kejiwaan atau psikologi itu bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Jadi ini berupa wacana diskusi yang menarik buat kita semua. Nah, Kampringers, sepanjang yang saya tahu, sad clown paradox ini adalah satu satu kondisi psikologi di mana seseorang itu mengalami perbedaan yang cukup mencolok, biasanya kena pada performer atau komedian lebih tepatnya. Di mana di atas panggung mereka itu cenderung bisa membuat orang lain tertawa, menghibur, tapi di balik itu ternyata ada hal-hal yang tragis di dalam hidup mereka. Nah, saya juga tidak terlalu paham kenapa ini bisa terjadi, tapi menurut banyak artikel yang saya baca mengenai hal ini, sad clown paradox ini disebabkan oleh trauma masa kecil kebanyakan. Biasanya ada hal-hal yang begitu berat di dalam hidup mereka yang menyebabkan depresi, lalu kemudian yang membuat mereka akhirnya memiliki kecenderungan untuk menghibur orang lain gitu. Entah kalau saya salah, tapi sepanjang pemaknaan saya begitu. Nah, yang justru menjadi unik, karena saya adalah seorang performer juga, dan saya memiliki banyak teman di kalangan performer yang juga banyak diantaranya adalah komedian. Saya merasa penting sekali untuk berbicara ini karena jangan-jangan ada di antara performer, di antara kawan-kawan yang intens di dunia komedi juga mengalami hal seperti ini dan mereka tidak sadar. Tanpa disadari, sad clown paradox itu berada di dalam hidupnya. Dan ini cukup riskan ya, karena ujung-ujungnya yang paling fatal adalah bunuh diri. Seperti yang dilakukan oleh Robin Williams, yang kita tahu bahwa dia adalah seorang aktor hebat dan juga seorang komedian yang mampu menghibur banyak penonton atau menghibur publik. Tapi toh di usia 63 tahun kalau tidak salah, akhirnya dia meninggal dengan cara menggantung diri. Atau Heath Ledger yang setelah memerankan Joker lalu kemudian juga sama bunuh diri. Nah, apakah kecenderungan bunuh diri ini memang benar-benar terjadi pada banyak komedian? Tapi saya kira juga di luar komedian banyak yang bunuh diri. Tapi khusus untuk komedian, apakah benar? Ya seperti penelitian seorang psikolog Janus ya, yang melakukan penelitian terhadap komedi Yahudi, walaupun di antara orang-orang yang dia teliti juga banyak sekali yang bukan orang Yahudi. Tapi dia meneliti begitu banyak, hampir 80% katanya,
komedian itu memiliki hidup yang tragis, artinya mereka pernah mengalami pengalaman dibully ketika kecilnya atau perceraian orang tua dan itu membekas. Lalu kemudian mereka berusaha untuk membalikkan hidup mereka yang tragis itu menjadi komedi gitu. Dan mereka memindahkannya ke panggung, berusaha untuk menghibur orang banyak. Walaupun sebenarnya di dalam mereka adalah terjadi kehancuran gitu. Nah, saya ingin mengingatkan saja dari konten ini kepada kawan-kawan yang bermain komedi juga. Coba mulai ditelisik lagi, apakah kawan-kawan memang memiliki permasalahan yang sama atau tidak. Karena mungkin dengan deteksi dini, deteksi sejak awal, kawan-kawan bisa kemudian melakukan terapi sendiri terhadap perilaku yang terjadi. Saya tidak menuduh bahwa semua komedian begitu, tapi ada permasalahan ini yang mungkin bisa kita jadikan bahan diskusi bersama atau setidaknya bahan renungan bersama ya. Mungkin tidak berlaku buat saya, berlaku mungkin. Tapi saya bukan komedian karena saya adalah badut yang tidak bisa melucu. Saya Joni Kampring, dadah.